Well, IKN itu gimana ya? Itu harus tujuan besarnya sebenarnya pemerataan pertumbuhan ekonomi, bukan sekedar memindahkan istana presiden ke sana gitu. Di mana di sana akan menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru, pemerataan kesejahteraan ke wilayah timur Indonesia, bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak pernah beranjak lebih dari 5,5%. Ada gelombang ketidakpuasan, mengapa kita tidak pernah mencapai 7%. Ini ada di sektor para pengusaha. Mereka melihat pemerintah tidak serius membenahi regulasinya. Jumlah impor lebih besar dari kapasitas serapan di pasar Indonesia, maka predatory pricing terjadi. Kendalikan tuh produk-produk impor. Pak Presiden marahnya juga terlambat sebenarnya. Beliau marah-marah di ujung gitu. Harusnya sebelum beliau marah, beliau bisa panggil dan marahin dulu para menterinya gitu. Halo kawan-kawan, selamat datang di talk show Gagasan Progresif bersama saya Anjana Demira. Di sini kita akan menjelajahi ide-ide segar dan pemikiran progresif yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Ekonomi ini menjadi nafas dalam kehidupan bernegara. Ekonomi menjadi faktor penentu kemajuan suatu negara. Hampir 1 dekade lalu, pertumbuhan ekonomi kita ditargetkan di atas 7%. Lantas, bagaimana hari ini? Apakah sudah sesuai dengan target yang ada? Telah hadir bersama kita ekonom senior Pak Dana Girindrawardana, pernah jadi Ketua Ombudsman Republik Indonesia, aktif di Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Selamat datang di Gagasan Progresif, Bapak Danang. Terima kasih Kabarnya sudah mengundang sehat? kita. Alhamdulillah sehat. Oke, kalau kita bicara soal ekonomi ya Pak. Presiden Jokowi 2014 lalu menjanjikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat berada di atas 7%. Namun menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi triwulan 3 tahun 2023, ekonomi kita hanya tumbuh di angka 4,94% year on year. Nah, menurut Bapak, bagaimana gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 1 dekade terakhir ini? Kenapa 7% ini sulit dicapai? Ya memang sejak 2015 rekod kita sampai hari ini ekonomi kita tidak pernah mencapai 7%. Yes. Bahkan ketika tahun 2020 kita juga anjlok sampai minus 2, sekian persen. Itu gara-gara COVID ya, semua orang paham. 2013 kita ada di angka 3,17%. Tapi yang menjadi pertanyaan buat kita sebenarnya bukan di rekod tahun-tahun belakangan ini, tapi justru di 2015 sampai 2019 sebelum COVID. Janji Presiden pada saat itu kan angka pertumbuhan ekonomi 7%, ada di visi misi loh itu. Dan pada kenyataannya memang belum berhasil. Rata-rata 4,8, 5,2. Ini range yang terus-menerus dicapai oleh Indonesia, bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak pernah beranjak lebih dari 5,5%. Justru jauh lebih baik di periode-periode sebelumnya, tapi tidak usah melihat bahwa situasi dan kondisi juga berbeda. Di tahun 2016 ke atas, situasi geopolitik juga sangat mendera Indonesia, ya kan? Iya, betul. Terus kemudian, tetapi kita tidak boleh juga menyalahkan situasi internasional bahwa terjadi ini itu dan sekarang ada perang Rusia-Ukraina, kemudian ketegangan di Israel, terus kemudian Cina, Taiwan yang membuat permintaan dunia terhadap produk-produk Asia, termasuk Indonesia, sangat menurun kan? Nah, tapi ini bukan problem besar yang seharusnya membuat kita menjadi alasan untuk tidak tumbuh secara ekonomi. Harusnya kita melihat ke dalam bahwa ada market di domestik atau market di regional Asia yang sebenarnya kita mesti bisa perjuangkan. Tergantung kapasitas kemampuan si leadernya. Walaupun targetnya di kuartal 4 ini 5% ya Pak? Exactly ya. Iya, dan pemerintah juga mencanangkan bahwa di tahun 2030
menjadi Indonesia maju. Cuma syaratnya menjadi Indonesia maju itu Hmm. kan setiap tahunnya harus 6% sampai 7%. Nah, kalau dari Pak Danang melihat itu apakah memungkinkan di tahun 2030 nanti dengan pertumbuhan ekonomi sampai 2030 itu? Dengan tata kelola barisan perekonomian saat ini dengan model apa istilahnya regulasi Ya. saat ini itu tidak mungkin tercapai. Dan kita harus membuat satu revolusi besar dalam tata kelola ekonomi di negara kita. Oke. Ingat, 5 tahun terakhir atau katakan 9 tahun terakhir kita tidak pernah beranjak dari 5,2%. Paling tinggi 5,3. Artinya ada yang salah di dalam internal kita, baik oleh pemerintah ataupun oleh dunia swasta, ya kan? Iya. Ada gelombang ketidakpuasan mengapa kita tidak pernah mencapai 7%. Ini ada di sektor para pengusaha. Mereka melihat pemerintah tidak serius membenahi regulasinya. Iya. Justru ketika OSS diterbitkan, kemudian regulasi terkait dengan ketenagakerjaan, undang-undang Omnibus Law tentang ketenagakerjaan, kemudian Omnibus Law tentang perpajakan, justru tidak memperbaiki pertumbuhan ekonomi kita. Tetap aja stagnan di 5, sekian persen. Dan kalau terus-menerus kita berjalan business as usual seperti saat ini, maka angka 7% itu utopis banget gitu. Susah Hampir sekali, tidak mungkin gitu. Nah, ini harus sebuah keberanian dari leader negara untuk mereform kebijakan regulasi ekonomi kita. Kita tidak boleh pasrah dengan situasi saat ini. Ya benar, kita dinina bobokkan ya nih ceritanya nih. PDB Indonesia tinggi, oke, masuk ke dalam 16 besar negara dengan PDB tinggi. Tapi PDB is not pertumbuhan ekonomi gitu. PDB adalah produk domestik bruto yang dihitung dari keseluruhan aset ekonomi yang ada di situ, baik milik luar negeri atau milik domestik. Nah, terkait dengan pelaku usaha juga tadi Pak, bagaimana kalau pandangan Pak Danang soal pentingnya aspek kepastian hukum dalam pembangunan ekonomi? Justru itu yang terjadi di era 2 periode terakhir ini, aspek kepastian hukum ini tidak terjamin dengan baik. Regulasi-regulasi dirubah sedemikian rupa, meskipun tujuannya adalah mempermudah investasi masuk, tetapi juga ternyata menimbulkan kegelisahan yang luar biasa dari investasi yang existing. Memberikan karpet merah pada investasi baru, tapi yang existing menjadi teranak-tirikan gitu. Yang existing menjadi diobok-obok lagi soal status lahan, soal status ketenagakerjaan, soal status pajak. Maka ada muncul istilah-istilah, ya kalau mau ekstensifikasi pajak, berburulah di kebun binatang gitu ya. Semua orang punya salah di situ. Tetapi kalau kita terus-menerus mengusik-usik apa yang sudah ada dan memberikan karpet merah kepada investor baru, maka ketidakpastian ini akan membuat dunia usaha terus-menerus menahan diri untuk reekspansi. Mereka akan diam, mereka akan stagnan. Dan regulasi-regulasi atau pertentangan regulasi antara pusat dengan daerah masih sangat tinggi. Sehingga kita beres di pusat, nggak beres di daerah. Ada orang-orang investor tambang beres di daerah, nggak beres di Kementerian ESDM. Dan ini sampai sekarang masih terjadi. Belum lagi yang horizontal nih, antara Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Kementerian Perindustrian. Nah, 3 kementerian ini terus-menerus bersaing menerbitkan regulasi-regulasi yang atas nama kewenangan mereka. Nah, dunia usaha bingung, di sana beres, di situ enggak gitu. Nah, ini problem-problem besar sehingga tidak heran bahwa angka pertumbuhan ekonomi kita dari sisi investasi itu tidak pernah membaik. Ingat, salah satu sektor penting dari pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah. Dan itu ada di 70%-an ke atas. Sehingga belanja pemerintah ditinggiin terus. Digenjot terus belanja pemerintah supaya pertumbuhan ekonominya naik. Tetapi di sektor real, sektor swasta, ya stagnan aja begitu. Dari mana kita bisa melihat? Kita bisa lihat dari angka PMI misalnya, Purchasing Index kita. Kita melihat dari sektor itu. Angka platformnya kan 50 nih. Thresholdnya 50. Kalau angkanya 50, dunia industri stagnan. Tidak mereinvestasi, tidak belanja banyak. Nah, kalau di 53 saat ini tercapai 53 artinya ada 3 step agak ekspansi, tapi kecil, cuma 3. Nah, di bawah 50, maka dunia industri semakin diam, semakin tunggu aja deh, Pak Presiden mau ngapain.
PR-nya banyak banget ya. PR-nya banyak. PR-nya banyak banget. Nah Pak, beberapa nih menilai strategi untuk keluar dari middle income trap secara inklusif adalah dengan meningkatkan peran koperasi dan UMKM serta pengelolaan ekonomi hijau biru. Menurut Bapak bisa nggak dengan solusi ini? Ya, middle income trap itu kan masalah-masalah terjadi ketika kita tidak lagi bisa bertumbuh tapi stagnan di situ. Ketika lebih banyak perputaran uang yang terbatas pada di kelas menengah tok gitu. Kelas tinggi sih ya udah nggak usah dipikir, mereka sudah begitu bagus lah. Tapi kelas menengah ini berhenti di situ. Kelas rendah di bawah perputaran uang ya segitu-segitu aja. Maka kita terjebak di tengah-tengah nih. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Memang menumbuhkan sektor UKM itu menjadi sangat penting. Menumbuhkan sektor UKM ini artinya adalah menggerakkan sumber daya manusia kita untuk menuju kapasitas mereka mau berwira swasta. Belum bilang mampu nih, mau dulu aja. Mau dulu. Karena di dunia pendidikan kita tidak diajarkan bagaimana berwira swasta gitu di Banyak pendidikan yang takut formal ya. Soalnya Pak, iya. Menjadi orang takut, benar Mbak. Para orang tua juga jangan mengajarkan anak-anaknya untuk lulus sekolah, lulus universitas terus jadi pegawai gitu. Nanti kamu kerja di mana, jadi PNS di mana atau ngelamar kemana? Jangan. Justru orang tua kita juga berkontribusi pada kekeliruan itu. Seharusnya orang tua kita juga, ya nggak usah semua deh, sebagian besar orang tua kita mengajarkan cara kepada anak-anaknya untuk jangan cari kerja. Buatlah pekerjaan untuk teman-teman kamu yang nggak mampu gitu. Nah, jadi mereka didorong untuk berwira swasta, didorong untuk mau mengelola aset yang dia punya. Mungkin keluarga punya modal, mungkin punya aset apa yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Atau negara memiliki peran untuk mampu menggeser anak-anak milenial kita, anak-anak generasi Z kita untuk bergeser dari ketertarikan atau orientasi lulus menjadi profesi baru pencari kerja, atau lulus menjadi profesi baru pewirausaha. Nah, ini kan menjadi salah satu tantangan bagi kita semua di negara ini, termasuk kita-kita di dunia industri, agar anak-anak kita, adik-adik kita itu tumbuh dengan jiwa yang lebih entrepreneurship-nya lebih tinggi. Nah, kalau kita berbicara nih terkait dengan hal itu, pemerataan pembangunan ekonomi, bagaimana pendapat dari Pak Danang soal IKN? Saya pribadi pernah ke IKN juga bersama dengan Pak Jokowi, jadi saya melihat situasi di sana. Kalau dari Pak Danang, apakah pembangunannya perlu dilanjutkan atau tidak? Dari sisi apa kalau Pak Danang melihatnya? Ya IKN IKN itu gimana ya? Itu harus gitu loh. Bagaimana pola pikir kita? Gini. Kebetulan ibu kota kita sekarang Jakarta, oke? Jakarta dengan segala kompleksitas masalah sosial, kompleksitas masalah lingkungan, dengan kompleksitas traffic jam dan ketidakmungkinan Jakarta untuk bisa berekspansi lebih besar lagi. Maka satu-satunya cara adalah merelokasi. Artinya apa? Misinya sebenarnya bukan sekedar melepaskan dari permasalahan maksimal di Jakarta menuju sebuah tempat di mana di sana akan menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru yang mengakibatkan pemerataan kesejahteraan ke wilayah timur Indonesia. Jadi saya lihat sih tujuan besarnya sebenarnya pemerataan pertumbuhan ekonomi, bukan sekedar memindahkan istana presiden ke sana gitu. Tetapi misi besar di balik itu adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi. Coba lihat. Kawasan timur Indonesia kan selalu tumbuh dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu tertinggal dengan kawasan barat dan tengah, ya kan? Ya kecuali daerah tertentu ya, misalnya Bali atau misalnya kemudian Manado dan area-area pertambangan di Sulawesi Selatan. Tetapi hampir secara keseluruhan kan tertinggal. Nah, kalau negara tidak menggeser sebuah perputaran ekonomi yang lebih baik ke wilayah yang tertinggal itu, maka kita sepertinya yang membiarkan aja saudara-saudara kita di timur terus-menerus tertinggal dengan saudara-saudara kita di barat. Nah, problemnya bukan hanya itu. Sekarang challenges-nya kalau kita di tengah-tengah situasi Pilpres ini diperdebatkan lagi masalah-masalah visi atau misi adanya IKN, ya ini menjadi kurang fair lah. Apa yang sudah ditetapkan oleh negara, mari kita
ikutin gitu, Mari kita jangan dukung dibergen juga. lagi Ya, ke belakang ya, gitu, sehingga ini akan semakin menjadi berketidakpastian. Nah, masyarakat dunia usaha kan menjadi ragu sekarang kan, Iya, sekarang sementara wait sudah and see banyak lagi. investor mau masuk di IKN juga Semua padahal. banyak yang sudah janji, Iya. memang belum terrealisasi, betul, karena tahapnya kan memang sedang negara punya kepentingan untuk infrastruktur dulu. Kalau infrastruktur belum ada, bagaimana swasta mau bangun rumah sakit di situ misalnya, atau mau bangun sekolah, ya, infrastrukturnya belum ada. Ini kan tahap berikutnya. Nah, ini yang jadi concern kita, Mbak. Maka teman-teman di dunia usaha pasti akan wait and see. Tunggu deh presidennya siapa nanti. Nah, kan gitu. Nah, kalau kita berbicara soal persaingan global ya Pak, knowledge based economy atau ekonomi berbasis pengetahuan, ini kan dianggap mutlak ya. Nah, bagaimana menurut Bapak soal pembangunan dan kontribusi iptek di hari ini dalam perekonomian nasional? Pertumbuhan investasi di Indonesia tidak diiringi dengan kemampuan SDM kita terkait dengan pengetahuan iptek di dalam konteksnya industri, atau daya pikir SDM kita terkait inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan di dunia industri mungkin masih kalah dengan kurang, ya. Sorry have to say ya, negara-negara Vietnam, negara-negara Singapura itu tidak bisa terbantahkan. Nah, saya lihat di tantangan untuk presiden ke depan adalah memastikan sumber daya manusia kita ini sesuai dengan kebutuhan industri yang akan muncul di tahun sekarang dan ke depan. Teknologi tidak terbendung, justru sumber daya manusianya yang harus mengembangkan diri gitu. Betul. Siapa yang bisa memaksa SDM kita untuk menyesuaikan diri? Ya selain dirinya sendiri ya pemerintah lah. Pemerintah lah punya peran untuk mengarahkan pendidikan kita menuju ke sana, memotivasi orang. Nah, kalau kita ingat ya Pak, beberapa bulan yang lalu Presiden Jokowi sempat geram ini lantaran banyak produk impor murah membanjiri e-commerce. Ya ini problem-problem besarnya gini. Saya mengerti kenapa Pak Presiden marahnya juga terlambat sebenarnya. Beliau marah-marah di ujung gitu. Harusnya sebelum beliau marah, beliau bisa panggil dan marahin dulu para menterinya gitu. Karena beliau mungkin tidak memiliki sense yang cukup untuk melihat penderitaan dunia industri, ya beliau marahnya ke publik gitu kan. Padahal yang pantas beliau marahin justru para menterinya tuh, Pak Mendaknya, Pak Menperinnya, Ibu Menakernya misalnya gitu. Ini kan menjadi concern besar kita. Mengapa? Pertama, ketika dunia padat karya kita, tekstil, sepatu, itu memproduksi dengan kapasitas kemampuan mereka di Indonesia saat ini, dengan keterbatasan yang ada, power supply yang lebih mahal, tenaga kerja yang relatif mahal, sebagian lingkungan juga tidak mendukung, gitu misalnya gitu. Artinya mereka memproduksi produk-produk tekstil, sepatu, garment, fashion seperti yang Mbak pakai ini dengan harga yang ada di Indonesia, ya kan? Sementara di China mungkin, di Vietnam mungkin, dan Myanmar, Bangladesh, negara-negara produsen tekstil itu bisa memproduksi produk-produk fashion, garment dengan harga yang murah. Let's say hampir separuh lebih murah gitu. Artinya ada lingkungan ekosistem di Indonesia yang mengakibatkan produsen-produsen kita memproduksi dengan harga yang lebih mahal. Kualitasnya lebih bagus juga loh. Iya, betul. Kualitas tekstil, garment, fashion Indonesia itu lebih bagus loh Mbak. Kalau Mbak, ya kita nggak usah bicara brand ya. Kalau Mbak suka brand-brand yang menengah ke atas, itu akan terlihat bahwa Indonesia is good. Jadi made in Indonesia. Dan banyak made in Indonesia, bahkan merek luar made in Indonesia kalau kita beli. Mereka pemilik brand tapi produsennya di Indonesia. Gitu. Jauh lebih baik daripada produsen dari Bangladesh misalnya, atau Vietnam, atau Myanmar. Tetapi ketika komparasi itu berangkat dari price head to head, maka Indonesia kalah itu. Competitiveness index kita ada di masalah pricing, not quality. Pricing kita menjadi relatif lebih mahal. Mengapa begitu? Harus kita lihat nih, kita petakan tuh cost structure-nya apa. Nah, cost structure di Indonesia kan selain bahan baku ya, bahan pembantu, bahan penolong, bahan baku, itu ada cost structure sumber daya manusia yang setiap tahun naik biaya gaji, walaupun di industri televisi atau industri otomotif, industri padat karya yang punya puluhan ribu pegawai juga naik sama persentasenya, ya kan?
Kemarin baru naik 3,5%, ya kan? Baru naik. Oke, tapi kenaikan di industri digital seperti ini atau industri otomotif 3%, 5% sih tidak terlalu terasa. Tapi di industri padat karya dengan pegawai 10.000 orang, 20.000 orang itu Berasa. mabok Mbak Yu, karena jumlah kenaikan itu bisa belasan miliar. Makanya dari kemarin juga banyak rasionalisasi pekerjaan. Rasionalisasi pekerjaan terjadi, layoff karyawan terjadi. Di mana peran pemerintah? Ya kami memang dunia usaha mendesak pemerintah saat ini di 1 tahun terakhir untuk benar-benar mengendalikan, tidak membatasi, tapi kendalikan tuh produk-produk impor. Karena kalau jumlah impor lebih besar dari kapasitas serapan di pasar Indonesia, maka predatory pricing terjadi. Mereka jauh lebih murah loh, sampai ke Indonesia dengan ratusan miles, ribuan miles dari China ke Priuk atau ke Belawan atau ke Soekarno-Hatta atau di Tanjung Perak. Itu lebih murah daripada what happened gitu. Tidak mungkin pricing itu head to head bisa sebegitu murahnya kalau tidak ada, barangkali dugaan dumping. Maka terjadilah predatory pricing. Kasihan UKM kita tuh, mereka jualan duster, produksi tailor, macam, tetap aja lebih murah yang datang dari luar negeri. Kasihan mereka kemudian tidak melanjutkan bisnis itu. Dan apakah kita akan membiarkan situasi ini terjadi begitu terus? Negara mesti memutuskan Indonesia ini mau dibawa menjadi negara konsumen atau negara produsen. Nah, keberpijakan atau jenis regulasi yang harus disusun ini mesti mengarah ke situ. Ini maaf kata ya, teman-teman pemerintah juga harus sadar diri lah. Sampai tahap ini teman pemerintah itu dengan 2 kementerian yang berbeda itu selalu berkompetisi antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perdagangan. Yang akibatnya kemudian dunia usaha juga terombang-ambing kan. Di Kementerian Perdagangan sangat enak, lu saja membuka keran impor. Di Kementerian Perindustrian berusaha menekan dunia industri agar patuh ini, patuh itu dengan indikator ini itu. Lu ya yang sini ditekan-tekan, yang sana dibebasin, enak aja. Kalau kita ngomongin market di Indonesia ini kan besar sekali ya Pak, populasinya besar banget, dan apalagi kita ini menjadi muslim terbesar di dunia. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi target market utama juga. Namun sampai saat ini Indonesia hanya menempati posisi 4 dalam indikator ekonomi syariah global. Syariah, ekonomi syariah, perbankan syariah, kemudian sistem produk-produk halal dan sebagainya macam itu memang menjadi value advantage buat Indonesia ketika berhadapan dengan negara-negara tertentu. Not all of the world gitu loh. Banyak yang juga tidak terlalu peduli karena tidak terkait dengan keyakinan atau keagamaannya mereka. But let's say kita perlu menumbuhkan ekonomi syariah di Indonesia. Iya perlu. Karena bukan hanya berpikir tentang 273 juta yang 80-90% penduduk yang muslim, tapi kita berhadapan juga negara-negara muslim yang menjadi mitra dagang Indonesia. Nah, kita berpikir orientasinya justru keluar, bukan ke dalam. Kalau ke dalam cukuplah dengan apa yang udah ada saat ini. Sistem sertifikasi halal juga hari ke hari juga membaik lah. Kemarin berantakan karena ya memang baru dimulai ya. Nah, kinerja Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang didirikan sejak 2020 lalu, menurut Bapak kinerjanya sudah cukup baik kah? No. Alasannya? Ya alasannya bahwa kita juga tetap belum menjadi salah satu benchmark di dunia kok terkait dengan ekonomi syariah. Negara lain justru mengambil porsi itu menjadi benchmark. Ya let's say Malaysia. Dan Indonesia mau kemana di arah itu? Saya kira ini yang masih harus kita perjuangkan. Ekonomi syariah adalah salah satu model yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Nah, ketika kita mencoba membuat pembeda dari struktur itu, juga tidak perlu juga kita berkompetisi dengan dunia konvensional gitu. Saya kira upaya-upaya yang mereka lakukan di tahap ini saya kira sudah bagus ya, sudah on track gitu. Memang belum sampai pada hasilnya, ya tidak apa-apa, kita maklumin saja. Let's say 5 tahun lagi kita akan menjadi sebuah mercusuar untuk perbaikan sistem ekonomi syariah. Nggak apa-apa, itu tidak terlalu membuat revolusi terhadap sistem perbankan konvensional. Let's do it together.
dengan dua sistem track yang berbeda nggak ada masalah. Jangan sampai ini menjadi kompetisi atau malah saling bergontokan, karena bagaimanapun dunia internasional tidak sepenuhnya mengadopsi sistem ekonomi syariah. Ada sistem konvensional yang udah jalan ratusan tahun di situ. Dan ini sebuah new approach terhadap economic development. Ya tidak perlu menjadi satu bagian yang mesti head to head. Let's do it together gitu. Di Indonesia juga banyak pertumbuhan. Setiap bank punya bank syariah gitu. Bank ini punya divisi syariah, bank itu punya divisi syariah. Let's do it like that. Tetapi yang menjadi concern besar ke depan adalah bagaimana ekonomi syariah nanti di dalam konteks pembangunan ekonomi mesti bisa menstimulir investasi besar di situ, karena kebanyakan di sistem investasi besar masih menggunakan pendekatan konvensional. Selain syariah, yang juga sangat penting pariwisata, Pak. Seperti apa yang menggeliatkan perekonomian masyarakat? Apakah pariwisata berbasis masyarakat lokal atau seperti apa yang bisa menjadi solusi? Oke, ada 3 karakter penting Indonesia saat ini terkait pertumbuhan ekonomi ya. Pariwisata adalah salah satunya. Pertama, Indonesia ini bisa disebut sebagai negara yang mulai PDB-nya tinggi dari tingkat produksi yang cukup baik gitu. Meskipun belum memenuhi harapan kita, tapi PDB-nya baik dari sektor industri. Yang kedua, ada negara-negara yang tidak peduli dengan sektor industri, tapi mereka peduli dengan sektor jasa, seperti Singapura, seperti Swiss. Ada negara yang tidak peduli dengan sektor transshipment atau jasa seperti Singapura, atau sektor produksi seperti let's say Vietnam yang masif sekali dengan dunia industri. Dia negara-negara yang berbasis pada tourism, berbasis pada ya jasa juga sih turisme, tetapi tidak ada industri di situ, nggak ada yang. Jadi turisme adalah menjadi satu-satunya magnet buat negara itu bisa tumbuh. Kita bisa banyak lihat tuh Finlandia, negara-negara di Eropa itu, Denmark gitu ya. Ya Denmark, mereka industrinya kecil-kecil gitu, tapi tumbuh dari ekonomi berbasis pariwisata. Nah Indonesia ini punya ketiga-tiganya kan, tapi punya ketiga-tiganya, tetapi tidak dikelola secara serius di masing-masing sektor nih saat ini yang terjadi. Kesannya kan begitu. Maka industri pariwisata kita ya stagnan, meskipun di eranya Mas Sandi saat ini keren loh. Ya di masa setelah COVID, semua negara memang mengalami pelambatan di turisme datang. Tapi di Indonesia tidak terlalu begitu gitu. Artinya Mas Sandi keren lah dia sebagai Menteri Pariwisata, keren. Nah, bagaimana kemudian Indonesia ini mesti membuat satu apa namanya zoning pariwisata yang bisa benar-benar menjadi skala internasional. Jangan sampai hanya selesai di skala domestik. Maka menumbuhkan Bali baru, menumbuhkan sirkuit Mandalika baru di Padang sana, di Pulauan Mentawai sana, ini menjadi satu tantangan besar, sehingga aset pariwisata kita tidak hanya berpikir tentang budaya konvensional saat ini, betul itu dipertahankan, tetapi juga kita harus menjemput keinginan tamu-tamu luar negeri itu, mereka maunya lihat market tradisional, lihat budaya tradisional, atau mereka melihat future leisure gitu. Balap itu leisure yang non tradisional loh, itu bisa dibilang future. Nah itu yang dikembangkan di Mandalika. Tapi hanya itu yang kita punya gitu. Nah mengembangkan objek turisme yang modern, objek turisme yang lebih berskala internasional, itu akan menjadi keren buat Indonesia. Contoh Tokyo itu punya wilayah jalan yang sepanjang jalan itu adalah toko-toko anime gitu. Sehingga SPG-nya itu semuanya anime gitu. Surprisingly kalau kita melihat mereka benar-benar seperti boneka anime dan dipajang di antara deretan manekin yang anime itu. Indonesia mesti memiliki, ya tidak harus anime gitu, tetapi kita memiliki satu kekhasan begitu. Surprisingly anime itu meskipun orang nggak suka, tapi dia rela datang ke Jepang untuk datang ke situ. Datang dan berfoto sama anime itu kan, itu sebuah daya tarik gitu. Kalau kita bicara dalam konteks wisata yang dibangun secara artifisial seperti itu,
bukan alam ya, misalnya alam kan banyak kita punya, tapi yang artifisial ini kan belum terlalu banyak. Contoh kalau jenengan atau orang Malaysia atau orang Nederland, Belanda, dolan ke Bandung, mereka lihat wisata historinya. Oh, Bandung dulu begini-begini, itu historical. Tapi yang melihat dengan future oriented itu belum kita bangun gitu. Misalnya di sepanjang Bandung kita hanya melihat ya itu pertokoan, fashion, that's all gitu. Yang di tempat lain juga ada. Nah, belum ada unik yang ditanam di situ. Nah, ini mesti industri kreatif kita mesti tumbuh dengan ekonomi kreatif kita ya. Ekonomi kreatif kita dengan unik, dengan ciri khas pembeda, dan disitulah mendatangkan atraktivitas yang lebih banyak. Industri turisme adalah salah satu pendukung pendapatan negara yang sangat baik, dan ingat duitnya langsung ke masyarakat loh. Turis-turis, bule-bule itu kalau dolar ke Indonesia duitnya kemana sih? Nggak ke negara tuh, mungkin mereka bayar visa. Mereka. Kan tuh langsung belanja tuh di toko-toko, di warung makan, di outlet, kan gitu. Nah ini yang menjadi salah satu trickle down effect yang secara realistis terjadi gitu dari kantong orang luar negeri. Nah, kita harus bangun itu supaya masyarakat itu menikmati pertumbuhan ekonomi secara real, bukan secara data BPS tuh 5,2% itu kan yang menikmati. Realnya. Nah, tapi seru nih Pak, kalau misalnya kita tadi udah membahas pertumbuhan ekonomi dari mulai pariwisata, syariah, kemudian UMKM. Nah, kalau Pak Danang di Pilpres 2024 ini kan udah semakin dekat. Nah, bagaimana Bapak menilai pasangan capres, cawapres yang berkontestasi nih saat ini ya? Dilihat dari gagasan dan rekam jejaknya, dapatkah mereka membawa pembangunan ekonomi Indonesia melesat ke arah yang lebih baik? Tidak usah terlalu pusing, pilih aja yang nggak usah banyak ngomong tapi prestasinya udah terbukti gitu loh, dan orangnya jujur, penuh integritas, itu udah selesai gitu. Kita lihat orang banyak kampanye dengan artifisial yang lebih banyak. Ini di dunia nyata dengan joget-joget itu tidak menyelesaikan masalah, itu hanya meracuni masyarakat untuk mereka senang dengan situasi sesaat, kemudian mereka akan tersesat di 5 tahun ke depan. Itu menurut saya justru kita hindarkan. Tapi kita harus memilih secara cerdas kepada sosok yang memiliki integritas tinggi, orangnya sederhana tapi pemikirannya modern gitu. Saya suka Pak Mahfud. Orangnya sederhana banget tuh, udah berpuluhan tahun jadi anggota DPR, jadi ketua MK, terus jadi menteri koordinator hukum. Orangnya sederhana banget. Lebih miskin dari saya tapi tapi itu menunjukkan ini sosok pemimpin yang secara integriti bisa diteladani. Dia jauh berbeda dari pejabat-pejabat pada umumnya yang memiliki hedonisme kelas pejabat gitu, yang saat ini mereka banyak tiarap, nggak mau pamer-pamer, padahal mereka kaya nggak mau pamer-pamer gara-gara kasus David kan. Itu kalau Mas Pak Mahfud kayaknya nggak begitu, dan kayaknya Mas Ganjar juga tipe yang simple, yang dengan orientasi kerja. Saya kira mestinya begitu ya. Orang tidak akan bisa tiba-tiba menjadi pengusaha sukses tanpa melalui tahapan-tahapan. Di pemerintah, di politik juga terjadi seperti itu. Orang tidak mungkin bisa menjadi politisi yang sukses 2 hari mendapatkan KTA, terus hari berikutnya dia mendapatkan posisi sebagai ketua umum. Itu adalah politisi karbitan yang nggak mungkin dia memiliki sensitivitas terhadap problematik, dinamika politik. Sama juga di jabatan politik, capres-cawapres. Oke, saya sudah sangat mengerti maksudnya Pak Danang. Nah, mungkin lah, di karbit bagaimanapun, direkayasa sedemikian rupa dengan keputusan semuanya apapun. Pasti dengan proses, dengan udah ada hasilnya. Nah Pak, untuk usianya diturunkan, tapi pengalaman dia kan tidak bisa ditambahkan secara instan. Oke, iya. Baiklah Pak, untuk menutup perbincangan kita hari ini, gagasan progresif apa sih Pak yang ingin Bapak lantangkan nih terkait pembangunan ekonomi yang unggul, yang kita bisa berdaya saing juga, yang pastinya untuk masa depan Indonesia yang lebih baik lagi? Gagasan yang paling penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi saat ini adalah, saya sih baca ya 3 visi itu ya dari capres-capres, saya baca ya. Dan di
visinya kebetulan si Mas Ganjar sih saya lihat visinya dia lebih realistis untuk dicapai. Bagaimana mengejar pertumbuhan digital, bagaimana melibatkan ekonomi yang inklusif itu tercapai. Karena konteks perhatian pertumbuhan ekonomi saat ini adalah tergantung leadernya. Kita 10 tahun dinina-bobokkan oleh masalah-masalah kita tidak bisa tumbuh ekonomi karena masalah geopolitik internasional. It is blaming. Itu blaming, menyalahkan dunia internasional, menyalahkan situasi domestik juga, blaming. Tetapi kita harus melihat bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung leadernya. Contoh, siapa Singapura? Lee Kuan Yew. Gila kan? Singapura is negara nothing, tidak ada sumber daya alam, tidak ada pertanian yang keren, tidak ada perbankan sebaik Swiss pada waktu itu. Tapi dia tumbuh dengan luar biasa karena tangan besinya orang itu. Soft iron, soft glove with hard iron di dalamnya. Dia pendekatannya lembut tapi keras. Lihat Xi Jinping China, sistem politiknya beda dengan Indonesia, sistem sosialnya beda dengan Indonesia. Tapi siapa bilang 20 tahun terakhir China tidak bisa mengalahkan Amerika? Dia sekarang di nomor 2 sama Amerika. Artinya leader-leader seperti di Singapura dan Xi Jinping China itu menjadi satu benchmark buat Indonesia. Apapun keadaannya, apapun politik yang terjadi, apapun sumber daya alam, sumber daya manusianya yang ada saat ini, you tergantung leadernya. You mau bawa ini menjadi negara makmur atau you mau bawa ini menjadi negara stagnan seperti saat ini. Hanya tumbuh 5% tiap tahun, nonsense. 5 tahun setiap tahun itu ya lulus biasa-biasa aja, tidak cum laude gitu. Kita butuh 7% minimal untuk sampai tahun 2045 supaya negara ini benar-benar sejahtera. Nah, seorang tokoh yang dibutuhkan untuk bisa mengejar pertumbuhan ekonomi 7% itu adalah tokoh yang tidak berpikir secara konvensional di situasi saat ini. Dia adalah tokoh yang mampu melompati kotak-kotak permasalahan itu. Dia tidak boleh mempermasalahkan situasi internasional ataupun kelemahan-kelemahan domestik. Dia orang yang harus mengajak pasukannya, birokrasinya untuk optimis membawa masyarakat kita menuju pertumbuhan ekonomi. Harus reformasi. Mereformasi sistem ekonomi, sistem birokrasinya, dan mereformasi pikiran masyarakatnya. Jangan sekedar bicara revolusi mental tanpa sebuah aksi gitu. Kan jadi jargon doang. Nah, yang ke depan kan harus dipikirkan bagaimana masyarakatnya diajak untuk tumbuh. Tidak sekedar dinina-bobokkan dengan revolusi mental. Butuh presiden yang berani benar-benar tuh. Baiklah, terima kasih loh Pak Danang atas waktunya di sini. Terima kasih udah sharing sama kawan-kawan juga. Semoga harapannya pasti buat kawan-kawan yang menyaksikan mengetahui bagaimana dan mungkin bisa menggerakkan nih para wira swasta muda, karena dengan bonus demografi kita yang semakin meningkat, otomatis lapangan pekerjaan pun harus semakin banyak dibuka ya Pak. Terima kasih, jangan bosan-bosan ya Pak kalau kita undang lagi ke sini. Thank you. Topik pembahasan kita kali ini adalah gagasan pembangunan ekonomi yang sejatinya bukan hanya pertumbuhan angka, namun bagaimana kita bisa memastikan setiap sudut negeri dapat tumbuh bersama-sama menuju kesejahteraan yang merata. Semoga gagasan progresif yang kita bahas memberi inspirasi untuk kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan yang telah bergabung. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Tetaplah progresif menuju Indonesia Unggul. Saya Anjana Demira, sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih banyak.